Belakangan ini di publik Indonesia ramai membicarakan satu hal yang sebenarnya cukup sensitif. Nasionalisme, kewarganegaraan, dan hubungan seseorang dengan negara yang membiayai pendidikannya. Kasus yang memicu diskusi ini adalah pernyataan seorang alumni ITB yang bernama Tias, atau nama panjang adalah Dwi Satset Tianing Tias. Namanya agak susah, maaf. Yang menjadi, di mana dia menjadi viral dan menimbulkan banyak reaksi keras di masyarakat. Argumen yang sering muncul sebetulnya sederhana. Jika seseorang dibiayai oleh uang rakyat, maka seharusnya ia memiliki loyalitas tertentu kepada negara. Namun pertanyaannya tidak sesederhana itu. Apakah loyalitas itu berarti harus selalu tinggal di Indonesia? Apakah berarti tidak boleh mengkritik negara? Atau sebetulnya cukup dengan memenuhi kewajiban yang sudah disepakati? Tapi untuk membicarakan hal ini dengan lebih jernih, hari ini saya mengundang dua orang yang sebenarnya sangat dekat dengan konteks tersebut. Yang pertama adalah, kebetulan dua-duanya teman seangkatan saya ya. Teman seangkatan saya di ITB, mereka berdua ITB 2003. Yang pertama adalah Zulkaidah Akbar. Ia adalah teman satu angkatan saya di Institut Teknologi Bandung, angkatan 2003. Kami sama-sama dulu sangat aktif di kegiatan kampus, di kemahasiswaan pada masa itu. Dan Izul pernah memimpin saya sebagai Presiden Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB pada periode 2007 sampai 2008. Dan sejak dulu, meskipun namanya Zulkaidah Akbar, kami akrab memanggilnya Izul. Izul adalah lulusan Fisika ITB yang kemudian melanjutkan studinya hingga meraih gelar PhD di Florida State University. Selama lebih dari 1 dekade, Izul berkarir sebagai peneliti fisika partikel di Amerika Serikat, termasuk di Fermi Lab dan Jefferson Lab. Pada tahun 2023, Izul memutuskan kembali ke Indonesia dan kini memimpin kelompok riset eksperimen High Energy Fisik di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan pengalaman hidup di dunia riset internasional dan kemudian memilih pulang, saya rasa Izul memiliki perspektif yang menarik untuk melihat permasalahan ini. Yang berikutnya juga dari ITB 2003, saya ditemani oleh satu teman lama lagi yang ya sama-sama 2003 tentunya, bernama Billy Mambrasar. Billy adalah seseorang ekonom dan peneliti kebijakan politik soal Papua, sekaligus lulusan Teknik Pertambangan ITB. Ia sempat berkarir sebagai insinyur di perusahaan energi global British Petroleum, ya Billy ya, sebelum memutuskan kembali mengabdi ke Indonesia dan mendirikan yayasan Kitong Bisa yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan anak muda di Indonesia Timur. Setelah lulus dari ITB, Billy melanjutkan studi ke luar negeri, antara lain Australian National University. Itu adalah salah satu universitas top di Australia atau di dunia. Dan tentu saja yang kaos yang dipakai sama dia, impian kita semua, dia dari Harvard, dia pernah kuliah juga di Harvard University. Dan saat ini dia juga sedang menempuh studi doktoral ya, Billy ya, di bidang ekonomi. Publik Indonesia mengenalnya sebagai mantan staf khusus presiden. Dan kini dia terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan serta kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dari wilayah timur Indonesia. Dengan latar belakang teknik, industri energi, ekonomi, dan kebijakan publik. Saya rasa diskusi ini akan sangat kaya perspektif. Dari Izul, dari Billy,
Terima kasih udah hadir, udah menyediakan waktu buat saya. Ini meskipun kami sama-sama ITB, Billy dan Izul tentu lebih setia dengan pendidikan daripada saya. Mereka sangat hobi sekolah ya. Saya cukup di sarjana teknik lalu jadi pedagang, sementara mereka dedikasi pada ilmu pengetahuannya itu luar biasa. Izul selain punya dedikasi, dia juga kembali ke Indonesia. Billy bahkan menjadi staf menteri. Staf presiden. Staf presiden, maaf, saya salah, menjadi staf presiden. Dan itu bagi saya adalah bentuk dedikasi pada ilmu pengetahuan dan negara. Itulah kenapa saya butuh sudut pandang mereka tentang kasus yang sedang viral ini. Karena kalau saya pribadi, saya punya pendapat pribadi, tapi saya sampaikan nanti. Pertanyaan pertama, Izul, Billy, saya ingin mulai dari kasus yang sedang ramai sekarang. Terus terang saja, Izul terutama tahu adalah saya orang yang sangat nasionalis. Tetapi ketika melihat kasus Tias ini, reaksi publik menurut saya terasa sangat Berlebihan. ya berlebihan dan terlalu keras. Bahkan sampai anak bayi aja ikut menjadi sasaran warganet. Menurut Billy dan Ijo, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini benar-benar soal nasionalisme? Atau ada sesuatu lain di balik kemarahan publik itu? Mungkin dari Izul dulu, nggak apa-apa, Billy? Mulai. Ya, hatur nuhun pertama ya. Jadi bukan kasus sebenarnya, ini kan cuma komenan komenan Mbak Tias kan di media sosial kan. Nah, kalau saya lihatnya sederhana aja sebenarnya. Ya ada beberapa hal yang bisa kita lihat lah. Yang pertama soal kewarganegaraan, yang kedua soal LPDP, yang ketiga soal kritik dia, dan yang keempat yang Mas Hamal mention tadi soal nasionalisme gitu kan. Nah kalau yang pertama, kalau soal kewarganegaraan itu menurut saya hak setiap orang kan untuk memilih dia menjadi warga negara manapun sebenarnya kan. Artinya ya suka-suka itu hak setiap orang gitu kan. Dia mau secara legal, negara itu kan sosial kontrak ya. Dia secara legal mau berkontrak dengan negara siapapun dimanapun di dunia, ya suka-suka dia gitu. Jadi ya karena hak ya tidak salah kan. Yang pertama. Yang kedua, kalau terkait LPDP, nah LPDP ini kan saya simpel aja kan. Sebenarnya perdebatan apakah alumni LPDP harus pulang atau tidak ini kan perdebatan lama sebenarnya. Oh iya. Perdebatan lama. Nah makanya sebenarnya sempat dirilekskan ya waktu zaman Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro. Cuman sifatnya kayaknya baru lisan kayaknya, belum sampai ke kebijakan. Karena kan beliau nggak lama jadi menteri kan. Jadi Prof. Satrio itu sempat membuat ya sifatnya mungkin baru celetukan ya bahwa alumni LPDP tidak harus langsung pulang. Tapi again itu belum sampai ke peraturan tertulis. Peraturannya kan memang kontrak itu ada kan. Nah yang kedua kalau sisi kontrak ya seseorang yang sudah tanda tangan maka ya dia terikat kontrak. Itu sebenarnya secara hukum kan. Dan kalau misalkan tadi Mbak Tias ternyata kabarnya memang sudah menyelesaikan kewajibannya, ya sebenarnya ya nggak masalah juga kan. Artinya dia tidak bersalah di sini kan. Cuma kan akhirnya kan nyangkut ke suaminya yang kebetulan sedang postdoc kan problemnya ya. Tapi oke lah, sekarang kita lihat ke Mbak Tiasnya lah. Saya dengar Mbak Tias dapat beasiswa LPDP dan kemudian dia sudah menyelesaikan kewajibannya secara kontrak, berarti dia sudah menepati dan tidak ada masalah di situ. Itu yang kedua. Nah yang ketiga kan pertanyaan yang mulai tentang judgement publik di sini kan. Pertanyaannya adalah apakah seseorang yang pernah menerima beasiswa negara dia tidak diperbolehkan untuk mengkritik? Menurut saya itu ya tidak tepat. Ya artinya again kritik itu adalah ya juga berhak dan kritik itu sebenarnya bagian yang wajar dalam berdemokrasi kan. Artinya kalau hanya berbicara salah benar, dia tidak salah. Tapi memang kalau kita berbicara wise tidak wise, menurut saya memang tidak wise. Karena kalau dilihat
kritiknya apa juga tidak spesifik juga kan, lebih tepatnya mengeluh sebenarnya kan. Nah, orang kan mengaitkannya kan seperti ini kan, ada satu paribahasa bahwa jangan meludahi sumur yang airnya kita minum. Nah, itu kan yang orang yang mengkritik Mbak Tias ini kan ya mungkin base-nya paribahasa itu ya, bahwa Anda meminum sumur, air dari satu sumur ya jangan diludahi. Dalam hal ini airnya itu adalah beasiswa yang pernah dia terima gitu kan. Tapi kalau menurut saya kan tidak sehitam putih itu sebenarnya. Kalau mengkritik ya itu hak warga negara. Tapi memang kalau dilihat dari konten kritikannya ya memang tidak wise juga, karena ya memang lebih tepatnya mengeluh sebenarnya, bukan mengkritik. Nah, yang keempat, jadi sebenarnya dari 3 poin tadi ya, dari poin warga negara ya setiap orang berhak lah untuk menetapkan dia menjadi warga negara mana. Yang kedua, dari sisi LPDP memang ada kewajiban, dan sepengetahuan saya dia sudah menuntaskan kewajiban dia selama 6 tahun sudah pulang. Dan yang ketiga, soal kritik sih menurut saya setiap orang berhak mengkritik ya, dalam koridor tertentu tentunya. Dalam hal ini dia tidak salah, tidak wise mungkin, tapi tidak salah. Dan yang terakhir, kalau tentang nasionalisme, nah ini agak panjang. Apakah nasionalisme harus diartikan pulang? Enggak, menurut saya tidak. Nasionalisme tidak harus diartikan pulang. Padahal dia pulang. Saya pulang, saya 10 tahun pulang, tapi nasionalisme tidak harus diartikan pulang gitu. Saya 2 hal saja lah saya ambil gitu. Yang pertama Cina, yang kedua Korea ya. Jadi terkait Cina ini, saya suatu saat di bandara kan, lagi boring, saya membaca majalah The Economist. Saya sangat teringat waktu itu, mungkin tahun 2015-an apa ya, ada artikel di The Economist yang judulnya itu tentang haigui. Haigui itu adalah istilah untuk istilah Cina untuk merujuk pada kura-kura laut yang kembali ke darat. Nah, inti dari majalah The Economist itu adalah periodisasi dari kura-kura laut yang kembali ke darat itu adalah diaspora yang dia menyebar kemana-mana. Dulu Cina itu punya beasiswa yang terkenal, namanya beasiswa Kuspea ya. Dan kemudian memang akhirnya mereka kembali. Tapi sebenarnya kalau kita kontekskan ke cerita yang kedua tentang Korea kan dulu jualan sembako sebelum sekarang jadi industri elektronik kan. Dalam proses membangun industri dalam negeri itu pasti dibutuhkan jejaring internasional. Dan jejaring internasionalnya, simpul-simpul internasionalnya, kayak dulu Korea itu membangun semikonduktor dengan bantuan geng Korea yang tinggal di Amerika gitu kan, yang membawa mulai dari sekedar informasi, network, sampai expertise gitu, sampai keahlian. Nah, itu yang bisa membuat Samsung dari jualan sembako menjadi jualan HP semikonduktor. Itu sangat besar peranan informal network, dan kebanyakan informal network saya yakin mereka sudah berganti kewarganegaraan gitu, menjadi kewarganegaraan Amerika. Dan banyak cerita-cerita yang lain lah, katakanlah Iran diembargo nuklir bertahun-tahun, toh masih bisa mengembangkan industri nuklirnya kan. Kalau tidak ada informal network di Rusia dan Cina, nggak mungkin. Jadi pertanyaan terakhir tentang nasionalisme adalah, apakah nasionalisme harus diartikan sesempit pulang? Tidak. Saya nasionalisme itu saya simpulkan sesederhana kontribusi atau kemanfaatan. Dan banyak situasi sekarang, berarti sekarang situasinya kan situasi global yang sangat terkonek ya, dengan seorang tinggal di luar negeri, bahkan mungkin kewarganegaraannya sudah double, tapi dia tetap menjadi jangkar orang-orang yang menjadi simple network, sehingga dia bisa membawa informasi sampai expertise. Ya kenapa tidak? Nah, terakhir saya mau cerita aja. Tadi disebutkan saya kan ketua kelompok riset High Energy Physics Experiment di BRIN kan. Member utamanya sekarang ada 5. Dari 5 orang itu, 3 orang diantaranya adalah alumni Florida State University. Nah, alumni Florida State University itu sudah beberapa generasi gitu kan. Sampai 3 dari 5 itu adalah alumni FSU. Nah, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada network yang selama ini terjalin. Dan salah satu networknya itu memang orang yang stay di sana, yang ketika kita datang, menyambut, menganggap kita anak-anaknya, membuat kita betah, dan menjadi simpul-simpul yang sangat kuat dan menyatukan gitu.
Jadi karena keterikatan satu Indonesia tadi ya. ya, dan beliau sudah warga negara Amerika. Anaknya bahkan tentara Amerika. Jadi again, tapi dia berkontribusi besar dengan menjadi simple network Florida State University gitu ibaratnya. Jadi memang terlalu banyak orang yang terlalu memandang sempit apa itu nasionalisme ya, Jul. Betul. Yang penting adalah kontribusi dan kemanfaatan. Sesederhana itu menurut saya. Makasih banyak loh, Jul. Mungkin dari Billy? Kalau misalnya berbicara tentang fenomena sosial dan ekonomik dan kebijakan publik, kita mulai dari sosial dulu. Kenapa pernyataannya memantik amarah? Dari sudut pandang masyarakat yang mendengarkan, masyarakat Indonesia terdiri dari dua nih yang marah. Pertama adalah mereka yang underprivileged, kedua mereka yang privilege tetapi memilih untuk memutuskan pulang dan berkontribusi, dan mereka yang dari privilege tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beasiswa. Ya, kita bedah 3 demografi gini. Demografik privilege yang tidak memperoleh beasiswa. Pertama, privilege yang memperoleh beasiswa juga termasuk saya dan Ijul LPDP juga kan ya? Bukan. Enggak, saya beasiswa langsung dari Amerikanya, iya. Kalau saya juga S2-nya tuh sebenarnya semuanya nggak ada yang LPDP gitu. Saya doktoral yang LPDP tapi saya sudah mengundurkan diri. Jadi saya pernah dengar itu. Iya, jadi saya bisa dibilang alumni awardee tapi ngembaliin duit negara dan memutuskan bayar sendiri kuliahnya. Dan ada pertimbangan kenapa saya melakukan itu berhubungan dengan jawaban yang akan saya sampaikan. Pertama adalah kelompok privilege, yaitu mereka yang privilege bisa sekolah S1, selesai S1 lalu dapat beasiswa LPDP S2. Jadi itu mereka kelompok 3 privilege, triple privilege. Privilege of the privilege of the privilege. Kenapa begitu? Karena kita yang S1 saja itu angkanya 6-11% dari populasi. Ada 90% lebih masyarakat Indonesia yang tidak pernah bisa menginjakan kakinya di bangku S1. Jadi di balik pundak kita yang S1 nih bertiga nih, kita privilege. Kita ada 90% yang harus kita perhatikan. Ya at least anak-anak kita semuanya kalau bisa sarjana, gitu kan. Lalu ada yang privilege of the privilege, yaitu mereka yang bisa sekolah S2, bayar sendiri. Nah, si Mbak Sasetia ini, Dwi ya, DS ini, dia the privilege of the privilege of the privilege, karena dia dapat S2 tapi dia juga dapatnya beasiswa. Beasiswa ini sumbernya dari mana? Dari dana abadi. Dana abadinya dapatnya dari mana? Dari pendapatan negara. Pendapatan negara dapatnya dari mana? Dari pajak. Pajaknya dari mana? Kadang-kadang kita berpikir yang dipajak orang kaya doang, salah. Karena yang dipajak itu hampir seluruh jenis masyarakat Indonesia. Mulai daripada yang punya kafe ini atau bro, pengusaha yang dagang dan bayar pajak, sampai mama-mama di Aceh sana, mama-mama di Papua, mama-mama di NTT yang harus berdagang UMKM, mereka harus ngebayar lapaknya itu 1.000 sampai 5.000 perak per lapak. Kalau nggak diangkut sama Satpol PP. 1.000 sampai 5.000 rupiah per mama-mama itu, mama-mama Indonesia itu dikumpulkan jadi retribusi dan pajak menjadi dana abadi untuk membayarkan the privilege of the privilege of the privilege scholarship. Seperti itu. Nah, sudah lama saya dalam tatanan kebijakan publik mengkritisi rendahnya angka partisipasi pendidikan Indonesia di tertiary education yang cuma 6-11% tersebut. Dan salah satu penyebab kenapa angka tersebut begitu rendah adalah ketidakmampuan untuk membayar finansial buat pendidikan S1, karena bagi mereka mendingan kerja aja langsung karena sandwich generation, apalagi generasi kita Gen Y. Gen Y itu kita nanggung orang tua, nanggung mertua, nanggung keluarga kita sendiri. Jadi nggak sanggup kalau dia harus S1, nggak ada duit. Padahal rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kampus S1, kita ambil aja beasiswa kampus kita. Satu semester dia bayar SPP 6 juta dengan uang hidup sekitar 2-3 juta per bulan. Menyelesaikan kuliah 4 tahun untuk satu anak hanya butuh 200 juta rupiah. Coba dihitung aja dikali untuk 4 tahun. Dengan SPP 6 juta per semester dengan uang hidup sekitar 5 juta per bulan. Berarti biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan saya atau membayarkan Mbak Dwi DS itu yang habis sampai 3 miliar dibagi dengan 200 juta. Uang untuk satu orang bisa LPDP ke luar negeri itu sebenarnya bisa menyekolahkan anak Indonesia sebanyak 150 anak kurang mampu untuk bisa menyelesaikan S1. Dan saya berbicara atas pengalaman pribadi saya menyekolahkan 40 anak Indonesia kurang mampu setiap semester dengan uang saya sendiri. Yang saya ngamen dan saya kumpulin, saya bayarin itu 40 anak, saya kasih biaya hidup. Dan betapa berterima kasihnya mereka memeluk dan mencium saya, hanya saya cuma ngasih berapa juta aja bro.
Apalagi kalau 150 juta dihabiskan, 2-3 miliar dihabiskan untuk 150 orang gitu. So kembali ke jawaban saya, yang tersakiti adalah semua kelompok. Kelompok privilege yang tidak memperoleh kesempatan beasiswa merasa, kok lu dapat beasiswa tapi lu berkomentar seperti itu. Kelompok yang dapat beasiswa dan memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia seperti saya, juga saya merasa tersinggung. Kalau kamu marah sama negara dan mengkritik negara, saya punya alasan lebih banyak untuk marah dibandingkan dengan kamu. Sebagai seorang anak Papua yang lahir di provinsi termiskin di negara ini, yang ke sekolah saya harus jalan 3 kilo sampai ke sekolah saya, yang tidak punya lampu listrik sampai saya SMP belajar harus dengan lampu minyak, yang ayah saya adalah guru honor seumur hidup, ibu saya adalah penjual kue di pasar yang harus bayar retribusi, tadi saya cerita, yang sekeliling rumah saya miskin. Kami orang-orang Papua punya 1001 alasan untuk lebih marah dan mengkritik negara ini. Dan saya punya pilihan untuk meninggalkan negara ini, untuk tinggal di luar negeri, lulus dari Harvard, ketika keluar sekolah saja itu tawaran untuk kerja di mana saja dengan sponsor, golden visa itu ada. Saya tolak, saya kembali ke Papua untuk bikin yayasan Kitong Bisa, agar bisa menyekolahkan the underprivileged yang tadi. Benar, nasionalisme itu berbeda perspektif, ya. Ada yang punya perspektif bahwa nasionalisme tidak harus kembali dan tidak salah juga. Tetapi bagi saya yang memutuskan untuk kembali ke Indonesia, saat ini yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia adalah kita bisa berkontribusi langsung untuk membantu mereka yang masih underprivileged. Itu pilihan saya. Banyak orang yang punya pilihan lain. Saya tidak memperdebatkan itu, tapi saya dan beberapa dan mayoritas orang Indonesia marah terhadap statement tersebut. Secara psikososial, bukan tentang benar salah. Secara psikososial adalah tadi offended of the statement yang tidak berempati terhadap kondisi yang ada. Poin kedua, pilihan warga negara betul adalah hak semua orang, dan Mbak DS juga tidak mengganti warga negara. Yang dia gantikan anaknya, kan dianya tetap WNI. Itu pilihan, saya sepakat gitu. Tetapi ketika melakukan public message, apalagi kalau kayak kita yang jumlah followernya sudah tertentu, kita kasih informasi yang bisa membuat kita harus sangat-sangat considerate ketika kita tampil di publik dan menyampaikan informasi, karena apapun yang kita sampaikan itu bisa berpengaruh secara sosio-emosional ataupun bisa ditangkap dan memberikan pesan yang salah. Tafsirannya bisa berbeda. Tafsiran berbeda-beda gitu. Selain melukai juga bisa ditafsirkan berbeda-beda gitu. Jadi apakah saya marah sama negeri ini? Saya marah. Tadi saya bilang saya punya 1001 alasan untuk marah. Terus kemarahan itu saya konversikan sebagai sebuah karya, yaitu membantu, ya udah persetanlah dengan pemerintah. Waktu saya Yayasan Kitong Bisa sendiri. Wow. Saya jalan sendiri. Berani ngomong kayak gitu. Oh enggak bro, maksudnya saya dirikan Yayasan Kitong Bisa sebelum saya gabung di pemerintah. Iya. Dan saya cari uang sendiri. Jadi terserah pemerintah mau ngapain. Saya bikin Yayasan Kitong Bisa, saya menyekolahkan anak-anak ini dengan uang yang saya cari sendiri. Dan sampai saat ini ada anak yang saya sekolahkan sudah kerja di pemerintah, sudah jadi dosen, sudah berkontribusi dengan banyak hal. Jadi ada multiplier effect. Dari 40 anak yang saya bantu berubah menjadi 400, berubah menjadi 4 juta. Itu lebih impactful. Jadi ketika muncul dan memberikan public message seperti itu juga akan ditranslasikan berbeda. Jadi menurut saya mungkin harus considerate, apalagi suaminya juga ternyata memperoleh beasiswa S2, S3 dan belum memenuhi kewajiban 2N+1. Pun kalau saya ditanya, apakah 2N+1 cukup? Menurut saya itu tidak cukup. Karena kalau kita bicara, saya kan penerima LPDP juga nih, awardee. Jadi saya baca kontraknya tuh. Di atas kontrak 2N+1 itu ada tulisan wajib mencintai bangsa dan negara Indonesia dan berkontribusi. Yang kata Zul tadi, kontribusinya bisa macam-macam, kan bisa dari luar negeri juga bisa kontribusi, betul. Cuman ada hukum itu. Saya baru tahu ada itu. Oh iya, karena kami nggak awardee kan. Jadi karena saya penerima juga kan, jadi saya tahu kontraknya gitu. Isi kontraknya seperti apa. Di atas kata 2N+1 itu ada tulisan seperti itu. Jadi kalau kita bicara hukum itu kan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu hanya mentekniskan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu bukan 2N+1, yang tidak tertulis itu adalah mencintai bangsa dan negara dan berkontribusi. Artinya 2N+1 itu ketika dipenuhi juga tidak serta-merta berarti kita sudah memenuhi syarat untuk mencintai bangsa dan negara. So fairly, saya rasa konteks Mbak DS menyampaikan statement tersebut akan tepat ketika dia tidak memperoleh beasiswa yang dibayarkan oleh mama-mama Papua yang menangis setiap hari harus bayar retribusi untuk bisa berjualan, nggak dibayar oleh petani yang kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya, nggak dibayar oleh nelayan, maka dia bisa membuat pertanyaan tersebut,
ini tidak ada hubungannya dengan kritik. Karena saya sendiri aktif mengkritik. Walaupun saya di dalam pemerintah, bisa dilihat postingan media sosial saya yang paling aktif mengkritik tidak boleh ada sawit di Papua. Walaupun saya ada dalam pemerintah. Jadi kritik kita bisa menyampaikan itu bebas, kebebasan berdemokrasi. Tapi saya lihat yang disampaikan ini tidak dalam ranah kritik. Karena cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan, bisa ditranslasikan berbeda. Karena mengkritik dan berkontribusi buat negara tidak ada hubungannya variabel yang berbeda dengan menjadi atau tidak menjadi warga negara Indonesia. Ya, makanya tadi Ijul juga bilang bukan begitu kan, mengeluh ya Ijul ya. Ngeluh. Nah, sebenarnya sama. Ya kan kaidah bertindak kan logika ya, benar salah atau legal lah. Yang kedua norma baik buruk, yang ketiga etika bijak atau tidak bijak, yang keempat estetika indah atau tidak indah. Sama sebenarnya dalam artian kalau dilihat secara legal benar salah tidak ada hukum yang dilanggar sebenarnya kan, kontrak sudah terpenuhi dan sebagainya. Nah, bahasa saya tadi adalah bahasa yang lebih halus sebenarnya. Beliau tidak wise. Nah, kalau Mas Billy lebih belak-belakan, beliau menyakiti intinya itu kan. Dan sebenarnya momen saya mengundurkan diri dari BSO LPDP itu sudah dilakukan tahun lalu sebelum kejadian ini terjadi. Tapi ketika kejadian ini terjadi, saya meng-up kepada publik bahwa saya sudah mengundurkan diri dari beasiswa LPDP sehingga saya tidak punya sekolah, saya tidak dibayarkan oleh masyarakat Indonesia yang memang lagi struggling sama kehidupannya. Saya tidak menafikan bahwa banyak orang yang menderita di negara ini. Masa mereka udah menderita, mereka juga harus menanggung biaya pendidikan saya. Mungkin saya lebih baik berusaha sendiri. Gitu. Saya boleh counter kalian berdua. Ya. Ini perdebatan saya, tapi tidak ada maksud membela Tias ya. Mohon, ini hanya logika berpikir saya, dan saya harap bisa dibantah lagi. Jika Tias tadi disayangkan mengatakan kayak gitu, padahal dia dibiayai oleh negara, lalu apa bedanya dengan pejabat-pejabat kita, bahkan oknum-oknum, boleh nggak saya ngomong oknum? Kayaknya nggak oknum juga, karena banyak nih. Termasuk orang-orang yang digaji oleh negara gitu, oleh pajak negara kita, yang terseret kasus korupsi misalnya, terseret kasus penggelapan dan lain-lain, yang bahkan sampai disidang berkali-kali, itu kan digaji juga oleh negara. Kenapa mereka tidak mendapatkan kebencian yang sama dengan Tias ini? Saya setuju dengan kalian. Yang dikatakan oleh Tias itu sangat tidak elegan. Itu mungkin dalam hal ini, meskipun saya tidak setuju dengan keputusan Pak Menteri Purbaya, tapi saya setuju dengan yang dia lakukan adalah flexing. Dia flexing anaknya mendapatkan WNA, karena saya yakin tidak mudah untuk mendapatkan paspor Inggris. Saya punya saya punya sepupu yang kebetulan pekerjaan dia adalah dia pernah bekerja sebagai diplomat. Dia memiliki paspor biru, paspor diplomat, di mana paspor itu bisa dia pakai kemana-mana, kecuali ke Inggris. Berarti menurut saya untuk masuk ke dalam Inggris itu susah. Ya, tapi sekali lagi, maaf, saya tadi ulang lagi pertanyaan dari saya, apa yang membedakan dengan itu gitu? Maksudnya yang dilakukan oleh Tias, ya dia menghina suatu hal yang telah membiayai dia. Tapi di sisi lain, banyak pejabat kita pun yang tidak punya integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai pejabat. Ya. Sebagai contoh nih, saya ngomong kalau saya pribadi ya, saya rasa tadi kan ada perjanjian harus mencintai Indonesia di LPDP. Bagaimana dengan pejabat kita yang menurut saya banyak yang mungkin tidak menegakkan Bhinneka Tunggal Ika? Ya itu kan sesederhana ini. Melakukan kesalahan yang umum dilakukan orang itu tidak menjadikan benar kan? Iya nggak? Ya, sesimpel itu sebenarnya. Yang satu bunuh kucing, yang satu bunuh anjing. Terus yang bunuh kucing bilang dia juga bunuh anjing, sama-sama salah. Dua-duanya salah. Ya, jadi kalau bro tanya saya secara psikoemosional, saya mengutuk semua bentuk perilaku korupsi, karena uang yang dikorupsi tersebut juga mengambil apa? Mama-mama Papua punya duit, mama-mama Aceh punya duit, sama-sama salahnya. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita membenarkan satu perbuatan atas perbuatan salah yang lain gitu. Ya, sesimpel Dua-duanya itu. salah. Dua-duanya salah. Sayangnya Pak Menteri Purbaya tidak menyuruh mereka mengembalikan duit. Ya?
Kenapa? Pak Menteri Purbaya tidak menyuruh mereka mengembalikan duit. Nyuruh nggak sih? Karena suaminya itu disuruh kembaliin duit kan? Saya sekarang bekerja di satu BUMN, ya, yang mana mantan direkturnya tertangkap melakukan korupsi. Ya, saya duduk di komite komisarisnya. Lagi proses diambil semuanya uangnya, bahkan ada tuh yang cash. Ya, bisa di Google beritanya lah. Itu dari sekian ratus miliar itu diambil, dipaksa, disita dan dikembalikan gitu. Jadi ada usaha negara. Iya, Jadi undang-undang perampasan aset sudah ada ya? saya nggak bicara tentang perampasan aset. Ya, iya. Jadi jangan membenarkan satu perbuatan karena perbuatan salah yang lain. Jadi itu logika yang salah, brother. Ya. Dua-duanya salah. Maaf ya, Teh, ternyata Dua-duanya mengambil hak masyarakat gitu. Iya. Jangan menjadikan momen DS untuk mengkritik pemerintah, pejabat dan pemerintah. Dua-duanya salah. Pejabat ini juga salah. Ini harus kita tindak. Jadi, bro bisa menuntut kalau memang bro merasa undang-undang perampasan aset harus diperjuangkan, harus jalan. Tapi perbuatan DS ini juga jangan dibenarkan. Jadi logikanya jangan salah gitu. Ya. yang tidak boleh saya benarkan yang mana nih dari Tias? Tidak ada, dua-duanya salah. Ngambil dari duit negara. Nah, kalau dari Tia, saya kalau statementnya saya posisinya masih sama. Dia tidak salah, tapi dia tidak bijak. Suaminya lagi proses pengembalian uang karena belum memenuhi kewajiban studi. Ya. Yang saya tidak boleh bela di Tias yang mana? Kenapa? Yang tidak boleh, menurut Billy, yang tidak boleh saya bela di Tias yang mana? Tidak ada. boleh saya benarkan. Saya nggak bicara itu. Saya tadi bilang logikanya adalah tidak boleh kita membenarkan sebuah perbuatan salah dengan perbuatan salah yang lain yang diwajarkan. Dua-duanya salah. Ya. Saya sebagai anak Indonesia, ya, yang sudah mengembalikan uang negara dan akan membayar sendiri kuliah saya karena saya merasa saya tidak berhak atas uang itu untuk membiayai sekolah saya. Sama seperti saya benci kepada pejabat yang korupsi, sama-sama salah. Baik. Iya. Sama-sama salah nih dua-duanya. Kita masuk melihat argumen publik. Ya. Kalau kita lihat argumen yang paling sering muncul biasanya sederhana. Karena dia pernah mendapat beasiswa negara, maka seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Menurut Anda, argumen itu adil atau terlalu disederhanakan? Kalau misalkan karena dia mendapatkan beasiswa negara, maka dia tidak selayaknya mengatakan itu, ya kan? Apa mengatakan hal seperti yang dia sampaikan. Nah, saya masih sama ya positioning saya bahwa kalau konteksnya benar salah, dia tidak salah. Tapi memang yang dia sampaikan dia tidak bijak. Oh ya, maaf saya potong dulu. Kebetulan kami tadi lagi buka puasa bersama ITB 2003, jadi teman-teman kami mau pulang. Makasih semuanya udah datang. Makasih banyak semuanya. Makasih. Ya. Maaf saya culik mereka dulu karena jarang ketemu nih. Maklum kami selalu kuliah, kita jarang ketemu di mana. Jadi bagi saya ketemu sama teman seangkatan ini pentingnya luar biasa. Baik, maaf Jul, silakan. Again ya, jadi dia tidak salah, tapi memang tidak bijak. Dan statement seperti itu menurut saya tidak bijak untuk dikatakan siapapun, baik dia menerima atau tidak menerima beasiswa gitu kan. Walau gimana ya, walau bagaimanapun kita orang timur ya, yang paribasa tadi lah, jangan meludah sumur yang airnya kita minum kan. Saya marah dengan Indonesia tentu kan, tapi ya saya tumbuh besar di Indonesia dengan segala dinamikanya, nggak mau itu membuka keterikatan hati dan mungkin rasa cinta ya katakanlah kan. Ya kalau mau mengkritik lah, kritiklah yang terukur gitu. Ya, bukan mengeluh. Ya, Seperti tadi kan kritiknya terukur. Saya tidak mau ada sawit di Papua, itu kan kritik yang terukur. Bukan pemerintah brengsek apa segala macam, enggak. Kayak saya rasa itu hal yang wise gitu kan. Dan kritik yang terukur kalau teramplifikasi oleh opini publik itu kan akan jadi barang gitu kan, akan menjadi bisa berimpak pada kebijakan pemerintah gitu. Jadi ya singkatnya ya tidak bijak dilakukan oleh siapapun, baik penerima maupun tidak penerima beasiswa sebenarnya gitu. Mungkin dari Billy? Sama juga, tadi masih sama jawabannya. Baik. Masih sama. Oke, baik. Ini agak susah ya ini. Kewajiban moral. Menurut Anda, setelah seseorang menyelesaikan kewajiban formal terhadap negara, tadi kan saya udah bilang ya, jadi Tias ini sudah menyelesaikan kan? Dia sudah menyelesaikan 2N+1 lah ya. 2N+1-nya.
Setelah seseorang menyelesaikan kewajiban formal terhadap negara, apakah masih ada kewajiban moral yang tak tertulis? Mungkin ada dipilih. Tadi sudah sempat singgung sebenarnya hukum, undang-undang, aturan itu dibuat ada mazhab tertulis dan tidak tertulisnya gitu kan. Kayak misalnya kalau di agama saya di Kristen misalnya itu kan ada 10 hukum, 5 hukum itu ke Tuhan, 5 hukum ke manusia. Di manusia itu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Itu teknis, jangan something itu teknis. Tapi di atasnya itu kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini kan luas banget nih. Tapi karena manusia mungkin tidak semua mampu mengartikan apa itu mengasihi, menyayangi itu sehingga ditekniskan menjadi bahasa jangan mencuri, jangan membunuh. Nah, sometimes kita berpikir kalau saya sudah nggak mencuri, berarti saya sudah memenuhi mazhab mengasihi sesama manusia. Ya saya mencuri enggak, tapi saya fitnah dia. Nggak terpenuhi juga sebenarnya. Atau kita ngajarin anak kita, Dek, ke kakak sayangin adik kamu ya. Kan bingung, di definisi sayang apa? Peluk aja pasti anak mikir. Padahal bukan. Akhirnya kita kasih teknis, misalnya kalau adik haus, atau misalnya jangan mukulin adik, nanti adik nangis gitu kan. Iya, kita harus kasih teknisnya kan. Jadi dia biar paham, karena pemahamannya belum tahu apa itu sayang gitu. Dia nggak pukul adiknya, dia nggak pukul adiknya, tapi pas adiknya haus, dia nggak berpikir untuk kasih adiknya minum atau dia rampas minumannya adiknya. Jadi logikanya kembali kepada tadi, apakah dengan memenuhi 2N+1 sudah memenuhi mazhab tersebut? Apakah dengan tidak memukul adiknya, dia sudah menyayangi adiknya, padahal ketika adiknya haus, nggak dikasih minum? Apakah saya sebagai di agama saya, dengan tidak mencuri, tapi saya fitnah sahabat saya sudah memenuhi mazhab tersebut? Jawabannya tidak. Jadi, tertulis bahwa mencintai, mengasihi, dan berkontribusi buat negara itu beyond 2N+1. Saya mau translate jawaban Zul, which is saya 100% setuju. Zul mengatakan berkontribusi tidak harus kembali ke Indonesia. Agree. Dia harus menjawab itu dengan mengatakan kalau dia tinggal di Inggris, apakah dia tetap bisa mencintai bangsa dan negaranya dan berkontribusi? Which is kalau dia memenuhi mazhab tersebut, I have no problem, saya nggak ada masalah. Saya memilih mazhab yang kembali dan membangun sesuatu di Papua untuk memenuhi amarah saya terhadap perlakuan tidak adil negara terhadap orang-orang Papua yang tidak bisa memperoleh pendidikan. Beda pengertian, tapi sama-sama menghayati. Ketika Ijul di luar negeri, saya pun bangga sebagai temannya. Karena dia juga sudah berkontribusi buat negara dengan dia tinggal di Amerika. Saya tidak menyalahkan pilihan Ijul. Karena apa yang Ijul lakukan memenuhi mazhab mencintai dan berkontribusi buat negara ini. Kalau saya yang paling bangga ngelihat Ijul itu dia di trotoar Amerika pakai belangkon, pakai baju Jawa, baju batik, terus berlutut, terus bersila. Itu keren banget loh, Jul. Gua pengen cari foto itu. Itu keren banget. Yang menjadi masalah adalah udah dia nggak memenuhi 2N+1, ditambah dia nggak ada lagi kontribusi buat negara. Itu jadi masalah benar-benar gitu. Terlalu egosentris. Iya, karena dia dibayarin sama masyarakat, bukan negara ya. Saya mau mentranslate ini bahasa, jangan pernah berpikir LPDP itu dibayar oleh negara. Salah. LPDP itu dibayar oleh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat yang kaya sampai rakyat yang miskin. Bayar. Jadi ada utang, beban utang sama rakyat Indonesia. Ya karena apapun yang kita beli di Indonesia ini, itu sebetulnya ada pajaknya. Betul. Dan misalnya pedagang mie, tentu bahan baku mie itu dari terigu, dan ketika orang membeli terigu itu ada pajaknya. Jadi dia telah membayar pajak. Itu benar, saya setuju. Kalau dari saya singkat sih, kalau ada yang memilih untuk berkontribusi dan merasa dia memiliki kewajiban moral setelah menyelesaikan kewajiban 2N+1, jadi kalau ada orang yang memilih untuk menjalankan kewajiban moral seperti yang tadi disebutkan, selain kewajiban legal, maka itu lebih baik. Tapi yang memilih untuk ya saya sudah menjalankan kewajiban legal saya, maka dia secara legal dia tidak salah. Tapi memang lebih baik bagi orang yang merasa yang running extra mile lah, bahwa saya selain memiliki kewajiban legal, maka saya juga memiliki kewajiban moral setelah menyelesaikan kewajiban legal saya. Jadi saya sesederhana, hebat, salut bagi yang merasa memiliki
dan menjalankan kewajiban moral beyond kewajiban legalnya, tapi bagi yang hanya sekedar memenuhi kewajiban legalnya, dia tidak salah. Ya, tidak mengutuk juga ya, tidak di. mengutuk. Oke, satu lagi, pertanyaan berikutnya. Anda hidup lebih daripada 5 tahun ya kalian berdua ya Saya 10 di tahun. Amerika, Australia sama Amerika bahkan dua-duanya ya. Di Australia, di Inggris sama di Amerika. Nah, dan Anda juga bekerja di lingkungan internasional, bahkan Ijul di riset internasional. Dalam dunia seperti itu, apakah konsep negara dan nasionalisme masih relevan? Ketika Anda bekerja di sana ya, Ya. tentu Anda nggak ngomong saya Indonesia ini, ya enggak lah ya, kayak gitu di negara orang gitu. Ya, ini menarik ya, karena saya sebenarnya di 3 fasilitas sekarang. Jadi dulu di Jefferson Lab, kemudian di Fermi Lab, dan sekarang saya di CERN. Jadi tiap tahun saya ke CERN kan. CERN itu kan lembaga riset fisika partikel terbesar di dunia ya, multinasional, multi internasional, dan dari 3 pengalaman itu sih, Karena mereka pasti meritokrasi kan di sana. jawaban singkatnya seakan minimal tidak relevan. Orang sangat mudah sekali di sana, misalkan dari selamat sudah mendapatkan green card, sampai kemudian selamat sudah disumpah menjadi warga negara Amerika, dan kemudian ternyata banyak juga yang ternyata double keluarga negaraan kan. Jadi biasa aja dulu di kampus. Kalau Indonesia kan strict, dia tidak mengakui double keluarga negara kan. Di luar kan bisa aja, yang Amerika, kemudian Inggris, Kanada, biasanya itu simpel. Jawaban singkatnya adalah yang memang seakan tidak relevan ketika saya berada dalam lingkungan seperti itu gitu. Baik, saya udah juga. Billy gimana? Lu bahkan lebih parah lu di Inggris sama Amerika sama Australia tuh tiga-tiganya. Iya, jadi kalau saya kan beda-beda nih ya cara berpikir tentang nasionalisme, tapi mungkin dalam podcast kita hari ini tuh kita sama-sama bersepakat bahwa kontribusi itu bukan variabel bergantung kepada kewarganegaraan atau di mana kita tinggal, itu ya kita sepakat itu dulu kan. Jadi bagi mereka yang memilih untuk berkewarganegaraan lain tapi tetap berkontribusi juga tidak salah, kita udah sepakat. Dan bagi saya yang memilih untuk tidak berganti warga negara dan memilih untuk kembali ke Indonesia dalam status istri saya juga sudah PR permanen residen Amerika gitu dan punya hak tinggal di sana, pilihan kami berdua juga. Jadi dan itu tentang kebahagiaan pribadi gitu bagi kami berdua. Bagi saya ketika kerja di multinational company dengan gaji yang sudah 3 digit waktu itu, tidak merasa bahagia sebelum saya bisa turun ke masyarakat langsung untuk berkontribusi. Jadi definisi kontribusi saya sangat niche. Saya harus turun langsung ke masyarakat, saya harus kerja bareng masyarakat baru saya happy. Itu yang membuat saya resign, mengundurkan diri, dan betul-betul turun ke masyarakat dan kerja lewat Yayasan Kitong Bisa. Itu saya happy sekali. Baik. Lalu kita masuk ke realitas diaspora. Apakah pernyataan seperti yang diucapkan Tias sebenarnya hal yang sering Anda dengar di kalangan diaspora Indonesia di sana, tetapi biasanya tidak diucapkan di ruang publik? Saya nanya karena saya nggak tahu yang ini ya. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak selama kalian di luar negeri. Saya cuman ke luar negeri itu hanya liburan. Dan pengalaman saya sih, saya tidak pernah menemukan orang Indonesia yang tinggal di Eropa, di Belanda waktu itu, yang mengatakan kalau mereka melakukan hal yang sama seperti Tias sih. Enggak, mereka luar biasa. Orang Indonesia tinggal di Belanda itu sangat luar biasa, bangga dengan keindonesiaannya, bangga. Bahkan ya saya yang hanya tamu aja disambutnya udah kayak keluarga gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian pernah menemukan yang untung enak ya kalau gue jadi warga negara sini gitu? Ada nggak kalian ketemu yang kayak gitu? Kalau saya sih melihat tergantung kedewasaan, cycle of life kan. Kalau kita bicara teori social psychology itu kan ada Maslow theory. Ada stage 1, stage 2, stage 3, ada stage 4, bergantung dengan usia. Kalau saya melihat siklusnya itu, ketika siklus usia tertentu, siklus usia tertentu, kita lagi aktualisasi diri, kita pengen hidup di tempat yang sempurna, kita pengen diakuin. Dan saya pikir saya dengan Ijul juga mengalami hal yang sama. Kalau Ijul nggak dibayari negara dan dia malah lebih punya hak tinggal lagi, dia nggak punya kontrak moral obligation apapun,
Tapi kan there's some social emotional needs yang membuat dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Itu terjadi sama semua orang. Dari pengalaman saya bertemu dengan orang level usia tertentu masih muda tuh menghina Indonesianya tuh kenceng banget. Kayak di sana bahkan ada yang anak kecil teenager Indonesian by blood yang bilang, do you guys have toilet in Indonesia? Terus Wow. aku jawab di Amerika. Terus aku jawab enggak, we poo in the river, kata gue gitu kan, which is actually true karena gue memang poop di kali waktu gue di kampung dulu gitu. Jadi tapi karena itu memang karena Saya ketawa tuh. iya. Karena memang saya sering kalau touring. iya, karena itu kan teenager ya. Teenager ketika dia naik ke dewasa, dia berpikir gue mau cari settlement dan di sini gajinya lebih gede. Terus kemudian masuk getting older, usia-usia kita lah 40, 45 ke atas, 50 mulai Getting older. getting older, mulai berpikir siapa saya, mulai bertanya secara fisika, secara alam semesta, siapakah saya di alam semesta ini? Apakah yang bisa saya lakukan? Iya, eksistensialisme. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang? Itu terjadi. Dan yang terjadi kepada diaspora Indonesia yang sudah tua, selalu bertanya tiap gua ke Amerika, kan istri waktu itu masih di Amerika, 2024 istriku baru balik, anak-anakku baru balik for good ke Indonesia. Setiap kali kita ke sana, Billy, what can we do for Indonesia? Mereka nggak bisa lupa, Karol, mereka tuh darahnya tuh Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Bisa nggak kita patungan? Mereka pernah patungan ngasih aku duit yayasan untuk beasiswa anak nggak mampu. Itu bukti bahwa mengikuti kematangan sosial emosional, ujung-ujungnya orang-orang itu akan memiliki call untuk bisa berkontribusi balik buat tanah air Indonesia. Dan itu keunikan orang Indonesia. Mau lari ke ujung manapun, dia nggak akan pernah bisa lupa Indonesia. Itu dari pengalaman saya bertemu dengan banyak diaspora. So, kalau menghadapi yang teenager yang masih ababil-ababil, nyari jati diri dan mereka berkomentar, di sini lebih enak, di sana nggak enak. Ya, jawab aja, everybody have option, you have options, I have options, gitu kan. Dan biasanya gue kasih H-bomb. I graduated from Harvard and I have a opportunity to work in Wall Street, but I didn't do it. I go home to Indonesia not because I'm stupid, but I decided to. Jadi itu kena banget bahwa lu jangan sombong, lu ke sekolah aja kagak bangga banget di sini, gitu loh. Jadi bahwa kehidupan itu pilihan, tapi namanya kan masih muda ya. Kalau diaspora yang tua, mereka tuh biasanya udah kayak, Bill, kita ngapain nih untuk Indonesia? At least mereka pasti bikin promosi budaya, mereka pasti bikin bazar, itu udah kontribusi loh. Mereka promosin tari-tarian, itu udah kontribusi. Nah, maaf sih sebetulnya saya pengen langsung loncat ke pertanyaan, cuman saya mau ngomong suatu hal yang saya ingat gara-gara Billy ngomong gini, saya jadi ingat dulu Ijul pernah cerita. Waktu itu lu pulang buat liburan. Terus lu bilang sama gua, wirausaha di Amerika itu tidak semudah wirausaha di Indonesia. Itu hal untuk kalau lu mau wirausaha di Amerika, daripada lu buka gerobak gorengan gitu, lu harus punya modal kapital gede untuk lu beli waralaba karena pemeriksaan dari pemerintahnya untuk lu punya izin usaha itu ketatnya, itu susah. Iya. Sehingga dulu saya pernah berpikir juga, karena ya lagi-lagi ya saya adalah orang yang cukup takut dengan rasialisme yang ada di Indonesia. Karena kebetulan istri saya dari kalangan minoritas. Saya waktu itu pernah berpikir, aduh, apakah mungkin lebih aman kalau saya tinggal di negara seperti yang lebih plural, Diverse ya. lebih diverse itu. Tapi setelah saya lihat itu ternyata negara yang kita lihat maju itu ternyata tidak se-plural itu juga gitu. Ternyata ya mereka tidak malah mungkin lebih Indonesia mungkin memang lebih plural gitu. Dengan segala kekurangannya. Gitu. Sehingga saya berpikir mungkin orang yang berpikir lebih indah tinggal di sana mungkin belum merasakan aja gitu, atau mungkin mereka tidak mencoba dua-duanya, bagaimana hidup di Indonesia dan bagaimana hidup di sana. Itu masuk ke pertanyaan saya yang berikutnya, di mana Billy sebagai orang yang kerja di Harvard dalam bidang ekonomi dan Ijul yang ya maaf ya, lu tuh ilmuwan fisika gitu, Jul. Kalian berdua itu adalah orang dalam bidang riset ekonomi dan lu dalam bidang riset fisika gitu. Kalian bukan riset abal-abal gitu. Apakah
Memang negara maju yang kita bilang seperti Indonesia, seperti Amerika dan Inggris, itu lebih enak untuk riset. Dari pengalaman kalian yang di sana. Kalau pertanyaan sesederhana Kenapa gue berani nanya gini? Karena lu berdua udah merasakan dua-duanya nih. Lu lagi di Indonesia, dan lu berdua udah ngerasain gimana di sana gitu. Kalau boleh jujur sih, kalau nggak apa-apa. Kalau masalah gini, enak nggak enak itu kan again sudut pandang ya. Dalam artian gini, kalau dulu saya 10 tahun di Amerika kan saya sering bikin tulisan kan, meskipun sifatnya hanya postingan-postingan di Facebook gitu kan. Tapi dari tulisan-tulisan itu sebenarnya dari sejak saya di Amerika saya sudah punya idealita lah tentang apa sih yang ingin saya bangun gitu kan. Nah, pertanyaan sesimpel tadi, enak atau tidak enak? Ya dua-duanya ada enaknya ya. Dalam artian ketika di sana tentu funding itu Amerika funding kan sangat besar ya. Artinya mau conference kemanapun di Amerika waktu itu yang enaknya bahkan ibaratnya ada kredit card tersendiri untuk pesan tiket pesawat, kemudian enak lah kan. Nah kalau di sini ya enaknya enak merasakan membangun sesuatu dari scratch gitu, from scratch gitu. Oke. Ya kayak sekarang kan, misalkan gini. Jelas. Itu jelas banget. CERN kan sebagai organisasi atau laboratorium fisika terbesar ya di dunia lah. Saat ini institusi yang berafiliasi dengan CERN di Indonesia itu cuma BRIN. Di dalam BRIN di kelompok riset saya itu saat ini baru 5 orang staff, 4 orang staff dan 1 orang postdoc gitu. Ya enaknya enak mendevelop sesuatu dari awal. Kita punya membimbing mahasiswa dari program Degree by Research kan, S2, S3, S1. Baru Senin kemarin saya itu ke Jogja ke Politeknik Nuklir yang dulu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir di Indonesia di Jogja. Saya berbicara ke mahasiswa anak-anak S1 mempresentasikan tentang riset kami, membuka kesempatan. Ini loh kalau kalian megang di tempat kami, mahasiswa-mahasiswa kita support, kita push untuk S2, S3 ke luar negeri dan sebagainya. Gitu ya Bill kali ya, kenikmatan, merasa enak membangun sesuatu dari basic gitu. Enaknya ya enak di situ. Apalagi Billy nih, lu kan S2 S3-nya ekonomi semua ini. Dan jelas apa sih yang bisa mengalahkan Amerika dan Inggris dalam ekonomi gitu. Di mana kapitalisme aja muncul dari Inggris. Ya kan enak gak enak tadi kata Ijul, kalau saya mencoba untuk mensamarikan jawaban Ijul juga tuh enak gak enak tuh sangat perspektif based gitu kan. Di mana saja ada enak, di mana saja ada nggak enak. Tapi kembali tergantung kita memaknai hidup itu untuk apa. Kalau saya mengeko, nggak ada yang beda jawaban saya dengan Ijul, sama persis. Ijul tadi bahasanya membangun sesuatu dari nol. Kalau saya men-solve something. Ya, tempat bagi saya yang paling asik adalah tempat di mana banyak masalah. Karena ketika saya solve problems, ada banyak satisfaction. Saya orangnya sangat anti kemapanan dan anti semuanya baik-baik saja. Makanya di saat lulus teknik pertambangan ITB semuanya kejar batu bara karena batu bara lagi naik. Aku nyari sektor lain yang beda, gitu kan. Di saat sektor lain tersebut udah keenakan, anjir udah keenakan nih. Apalagi ya, gitu kan. Jadi abis assignment ke luar negeri balik, perusahaanku tempat kerja itu lagi mau mengeksplorasi migas di Indonesia. Dan salah satunya mereka mau eksplor di Papua. Dan sebagai orang yang udah rantau dari Papua lama banget, aku mau dong masuk dalam tim itu biar bisa pulang kampung kan. Padahal yang lain pada nggak mau kan. Aku pulang. Dan ketika pulang, banyak banget anak-anak di sekitar kampung yang mana dari triliunan rupiah keluar dari bawah bumi mereka itu. Nggak punya sekolah, nggak punya guru, nggak punya listrik. Kondisinya masih sama ketika saya masih kecil. Problem. I think I have to solve. Saya harus mencari solusi atas masalah ini. Pilihan saya 2. Buka Instagram dan TikTok, marah-marahin negara. Negara tidak adil, Papua tidak dapat listrik, Papua tidak ada sekolah, Papua tidak ada guru. Memang ruwet negara ini. Sorry, bangsat negara ini ya. Aku punya pilihan melakukan itu ya, live Instagram, live TikTok gitu kan. Kayaknya anak saya nanti nggak boleh di Indonesia. Cukup saya saja. Saya punya pilihan. Instead, saya nggak melakukan itu sama sekali. Saya bikin Yayasan Kitong Bisa, saya resign keluar dari perusahaan tersebut dengan gaji 3 digit, dengan uang gaji yang saya kumpulkan, sedikit-sedikit ngerekrut relawan dan bangun kecil-kecilan sekolah. Solve problems.
ketika problem itu solve, bikin lagi tantangan yang lain apa, challenge yang lain apa. Sama kayak Ijul, build something from zero kan, up. Saya juga solve something dan make solution. So kembali, in summary, nggak ada jawaban enak nggak enak. Di mana saja kita hidup tuh ada enak, ada nggak enak. Sekarang definisiin enak lo apa? Jalanin enak lo itu aja. Tapi susah loh saya ngerti banget yang kalian bilang karena saya pun merasakan hal yang sama gitu. Tapi ketika itu dibicarakan ke orang di umur masih ababil tadi seperti kata Billy, mungkin kurang begitu mengerti sih dengan itu masalahnya pengalaman banget, Bill. Iya, dan kita nggak perlu mencoba pengalaman bisa. Iya, maksudnya kita nggak perlu pengalaman bisa. nggak perlu memaksa mereka karena memang kita harus memaklumi sebagai ayah, kita kan ayah semua nih di sini. Kita harus memaklumi kondisi sosial emosional anak-anak kita. Kalau emang mereka levelnya di situ ya jangan juga kita paksain gitu kan. Nah, tapi kalau gitu sebetulnya pertanyaan ini udah kalian jawab semua ya. Tapi ada satu yang kalau boleh minta jawaban jujur. Ketika kalian memutuskan pulang, itu keputusan emosional atau rasional? Rasional saya. Kalau saya gini, saya kan 5 tahun di Florida, 5 tahun di Virginia kan. Nah, ketika menjalani 5 tahun yang kedua di Virginia, waktu itu istri saya sudah ngomong, begitu anak kita lulus SD, kita pulang. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan rasional tertentu lah. Ya, bahwa tentang masalah nilai, budaya, dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya terikat ke Indonesianya lebih kuat sebenarnya kan. Lebih pengen dekat ke orang tua itu juga alasan-alasan lain, dan memang ada keinginan untuk memang ya berkontribusi. Jadi kalau saya alasan pertimbangan, alasan pulang. Sebelum saya beberapa hari sebelum saya pulang, saya tuh masih mendapatkan email dari profesor di Mississippi State University. Nawarin saya kerjaan, kamu jangan balik dulu, ini ada kerjaan nanggung, kamu selesaikan gitu segala macam, apa ada tawaran lah. Tapi ya maaf, saya sudah memutuskan pulang, semua udah set up apa segala macam gitu. Ya kalau saya sih pertimbangan rasional sih dengan beberapa hal. Ya. Kalau teori decision making itu semuanya ada aspek ketika manusia membuat keputusan itu. Baik rasional. Iya, emosional, rasional, terus kemudian bisa bercabang antara regret atau antara regret atau so-so atau happy, dan biasanya regret itu denial atau kemudian perbaikan, improve. Ya, oke, deny, saya salah, then what? What-nya itu bisa kemudian positif, bisa kemudian negatif. Kalau so-so, akhirnya balik lagi biasa cycle. Kalau happy ya udah jalan aja. Gitu. Jadi kalau ditanya emosional atau rasional, dua-duanya bermain. Tentunya emosional mulai duluan karena saya marah melihat anak-anak yang nggak sekolah. Kemudian rasional muncul, kalkulasi gaji dong. Iya kan, ada anak, ada istri. Gajiku cukup nggak nih secara tabungan? Jadi emosional dulu, rasional, terus kemudian regret ketika yayasan yang saya bangun itu kemudian tidak ada funding dan relawannya kabur semua, dan bahkan uang saya dicuri sama relawan, teknologi yang kita bangun gagal, banyak failure yang membuat saya regret. Sempat kayak gitu, Bill? Iya, saya jadi everybody pasti experience that cycle. Iya, everybody, namanya manusia, kita masih manusia. Kita salah buat keputusan, regret. Nah, the thing adalah bukan tentang regretnya, the thing adalah bukan tentang masalah yang terjadi, tapi pasca regret kita kemudian bangkit lagi seperti apa. Dan akhirnya saya bangkit lagi dan Yayasan Kitong Bisa yang tadinya hampir hancur berantakan menjadi 6 cabang, sampai kemudian ditelepon langsung oleh Presiden negara ini untuk diminta menjadi staff beliau, special staff of the President, karena movement ini sosial. Apakah saya mendesain nanti saya ke pemerintahan? Enggak juga gitu. Jadi ya itu jawabannya, emosional dan rasional itu pasti jadi satu. Apa sih ada tulisannya si ini bro yang Blink. Oh, Blink. Iya. Bukan Malcolm Gladwell ya? Malcolm Gladwell, iya. Malcolm Gladwell, dia menjelaskan tentang manusia membuat keputusan itu dua-duanya, emosional dan rasional. Yang satu emosional, intuisi driven, yang satu logik, rasional, ngitung. Seperti yang tadi Billy bilang, kita semua adalah ayah. Jika anak kalian suatu saat memilih kewarganegaraan lain, bagaimana reaksi kalian sebagai ayah? Ini kasus
real buat saya ya, karena anak saya kan lahir di Amerika, jadi anak saya punya 2 paspor. Tolong diomongkan dari mana ini? Enggak, tenang, kan saya nggak ngomong ini kan, apa. Ya memang lahir di sana, mau gimana lagi kan, konsekuensi hukumnya memang dia berkewarganegaraan Amerika dan sekaligus berkewarganegaraan Indonesia. Ketika nanti dia dewasa, secara legalnya kan berarti harus memilih. Kalau saya sih, kalau itu yes or no question, saya tentu akan lebih happy ketika dia memilih menjadi warga negara Indonesia, tentu saja. Kalau ini yes or no question, tapi orang kemarin aja anak saya yang TK mau milih SD saja, saya diskus sama dia, kamu mau memilih SD mana gitu kan, padahal dia anak TK gitu kan. Beda memang, beda. Ini suami istri peneliti, kalau saya suami istri kita jelata ya sayangnya. Ini live dia ada. Jadi anak saya bilang, oke, this is my first life decision katanya gitu kan, memilih SD mana gitu kan. Memilih SD saja dia kita libatkan, apalagi nanti memilih kewarganegaraan kan. Pasti ya dia kita libatkan dan kita discuss. Meskipun dalam hati tentu saya akan lebih happy ketika dia memilih WNI, tapi saya tidak memaksa. Kalaupun akhirnya dia memilih paspor Amerika, ya sudah, namanya anak pasti saya dukung, begitu. Ya, jawaban saya pun agak mirip. Billy sendiri gimana? Ya, sama kayak Ijo kan, kalau ayah saya tuh mengajarkan dari kecil kalau keputusan itu ada di si anak. Karena ini sedikit cerita, agak sedikit panjang tapi nggak panjang banget lah. Jadi ayah saya itu, ibu saya kan orang Jawa, ayah saya orang Papua. Kami hidup di Papua itu sangat berkekurangan lah dalam kemiskinan. Suatu ketika saya buka album foto dan ternyata saya nemukan foto muda bapak sama ibu saya itu di Jawa, di Surabaya, dalam tempat yang bagus. Jadi saya bertanya-tanya, kok kita bisa end up di tempat yang gak ada listrik, yang saya harus jualan kue di pasar, segala macam. Terjadi diskusi tuh, dan saya akhirnya kumpulin informasi sendiri, anak SMP ya. Kumpulin informasi sendiri sampai saya tahu bahwa mbah saya itu ada di Jawa, bahwa mbah saya itu angkatan laut, bahwa mereka tuh hidup oke. Dan waktu bapak saya berusia 40 tahun itu mutusin balik ke Papua untuk membangun sekolah dan menjadi guru honor dan segala macam. Dan saya marah banget. Karena saya berkata-kata, saya berpikir gini, kalau bapak dengan ibu tetap di Surabaya, mungkin saya nggak sesusah ini hidupnya. Terus jawaban bapak saya bilang, keputusan saya adalah keputusan saya akan hidup saya. Karena kamu bukan milik saya, dan saya juga bukan milik kamu. Keputusanmu juga saya nggak akan pernah bisa intervensi. Karena kamu bukan dimensi dari saya gitu. Kan ini susah dimengerti oleh anak SMP. Iya. Intinya kita nggak ada komunikasi sama sekali. Saya marah sama baik bapak sama ibu saya. Saya lolos ke SMA Unggulan top schoolnya Papua. Merantaulah dari kampung ke ibu kota. Di situ sekolah berasrama, pisah dari orang tua segala macem. Terus saya lulus ITB, langsung merantau tuh dari Jayapura tuh langsung ke Bandung, nggak pulang kampung ke Bandung. Satu ketika saya nge-apply tuh ke exchange ke Harvard waktu itu tahun 2008 tuh, tahun kita masih di kampus. Udah wisuda ya. Iya. Angkatan itu ya, angkatan terakhir itu saya tahun terakhir lagi skripsi, angkatan pertamanya klub ITB sampai sekarang masih ada. Namanya Harvard National Model of United Nations, HNMUN. Mereka seleksi honeymoon itu ada. Ya, mereka seleksi batch pertama untuk exchange ke Harvard. Terus kemudian saya ikut seleksi dengan nilai bahasa Inggris yang kacau banget bahasa Inggris saya. Dan mereka milih 7 orang, 6 orang tuh bagus-bagus banget. Nilainya saya tuh didongkrak naik karena personal story saya begitu bagus. Saya nggak percaya bahasa Inggris Billy kacau. Sekarang bagus, dulu nggak. Jadi saya lagi cerita dulu 2008. Jadi personal story tuh bagus banget. Sampai saya nge-apply ke Australia National University, saya nge-apply ke semua beasiswa, sampai saya nge-apply ke Oxford, saya nge-apply ke Harvard, ANU, semua keterima. Harvard terakhir keterima, alasannya bukan karena saya pintar aja, tapi your personal story is so touching. Bagaimana berjuangnya seorang anak dari keterbatasan, keterpurukan, tapi bisa against all odds untuk menempuh pendidikan. Saya telepon bapak saya setelah 20 tahun. Sekarang saya mengerti jawaban bapak waktu saya SMP. Seandainya kita hidup di Surabaya dan kita hidup bergelimang semuanya, saya mungkin bukan Billy yang sekarang. Dan bapak saya bilang, kamu bukan milik saya dan saya bukan milikmu.
ketika mama saya pernah kena serangan jantung, yang menolong mama saya dibawa ke rumah sakit sampai selamat adalah anak-anak yang bapak saya ajar. Jadi bapak saya itu buka sekolah informal. Dia bilang, anak saya 5 pergi kemana-mana, adik saya di Belanda yang bungsu, 1 di Cina, saya di Amerika. Bapak saya bilang, anak saya nggak cuma mereka berlima, anak saya banyak. Karena pilihan yang dibuat oleh bapak saya meninggalkan Surabaya untuk membangun sekolah. And he's happy. So kembali ke pertanyaanmu, our decision is not our children decision, dan our children decision kita harus respect sebagai our decision. Yang kita jangan sampai salah adalah lupa untuk mengurus hidup kita sendiri. Karena anak-anak bukan milik kita, mereka akan pergi. Sekarang bertiga ini lari-lari sebelah lu happy bro. Nanti ntar lagi mereka pergi, lu ngapain sama istri lu? Tolong jangan ingetin gua. Iya. Gua sampai sekarang masih takut. Iya, karena lu masih berpikir bahwa it's your possession. They are not your possession. Mereka adalah human being yang punya keputusan untuk kemana aja mereka berada. So orang tua yang kemudian gak happy dan harus mengintervensi keputusan anak-anaknya karena mereka tuh nggak tahu hidupnya mereka mau bawa kemana. Mereka nggak ngerti apa itu enak nggak enak. Tadi kita kembali ke jawaban apa itu enak dalam kehidupan bagi Izul, ground things up, terlepas dari variabel anak lu ada nggak ada, lu build things up, lu udah happy, gue juga udah happy gitu. Seperti itu. Bahkan gue punya ide nakal nih, anak gue akan gue bawa sekolah ke Papua 3 tahun ke tempat yang remote supaya dia paham tentang kehidupan. Lu pakai teori Theodore Roosevelt tuh. Oke, ini penutup ya dari kalian. Menurut kalian, apa yang sebenarnya negara berhak harapkan dari orang-orang yang pernah dibiayai oleh negara? Sebaliknya, apa yang menurut Anda tidak berhak dituntut oleh negara pada warganya? Ini yang sudah dibayarin base negara ya, sekolah ya. Enggak ada, atau ini pertanyaan umum ya? Itu pertanyaan umum. Ini lebih umum. Ini saya pengen lihat bagaimana kalian memandang kata-kata Kennedy. Oh. Kata-kata JFK. Ya kalau variabel pembatasnya nggak ada, ini warga negara bebas, maka negara tidak punya hak untuk masuk ke ranah privasi citizennya untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Gitu. Apapun yang dilakukan asalkan tidak melanggar asas legalitas dan asas moralitas dan etik, negara nggak boleh masuk, negara nggak boleh menuntut apapun. Itu haknya dia. Gitu. Dan apa yang diharapkan, apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat dengan tidak ada variabel bahwa dia dibayarin negara atau apapun, setidaknya dia memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yaitu patuh pada hukum dan menjadi warga negara yang baik. That's it. Beyond itu nggak perlu ada apa-apa lagi. Kalau Indonesia kan kaya akan wisdom atau kebijaksanaan ya. Kalau saya dari situ aja. Yang pertama, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Artinya bumi tempat seseorang menginjak itu berhak menuntut seseorang untuk menjunjung langit di atasnya. Itu yang pertama. Dan tentu saja bumi yang mana dipijak itu kan berbeda tuntutan ya. Artinya bahasanya bisa bahasa aspek legal, aspek norma, aspek etika sosial, aspek kepatutan sosial. Itu kan dimensi normatif yang banyak yang tentu berbeda satu sama lain kan. Tapi prinsip saya itu satu. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua, yang tadi saya singgung, ya kita jangan meludahi sumur yang airnya kita minum. Itu kan basic etika ya. Dan yang ketiga, kalau terkait masalah menuntut rakyat menuntut negara, itu kan ada paribasa bagus juga. Ini kalau dari Jawa atau dari Minang? Saya lupa kata pastinya, tapi intinya adalah raja bijak, raja disembah, raja lalim, raja disanggah gitu. Minang ya? Minang betul. Minang, aku berada. Kira-kira seperti itu kan, raja bijak, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Itu kan sebuah hak dan kewajiban yang saling menuntut antara negara, dalam hal ini disimbolkan sebagai raja,
ya dengan rakyat kan. Artinya rakyat berhak menuntut negaranya untuk biar rajanya, negaranya ini menjadi seorang negara yang bijak. Dan ketika negara itu menjadi negara yang bijak, negara yang adil, dia berhak menuntut rakyatnya untuk comply, untuk patuh. Bahasa tadi, raja bijak, raja disembah. Tapi rakyat berhak menuntut negaranya ketika raja ya tadi lalim, ya rakyat berhak untuk menyanggah. Nah, saya kira paribahasa lokal baik Jawa, Sumatera maupun dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali hal-hal yang menjawab pertanyaan tadi. Di mana bumi bijak di sana, di mana langit dijunjung, raja bijak, raja disembah, raja lalim, raja disanggah, dan kita jangan meludahi minumnya, sumber yang airnya kita minum itu sudah sangat merangkum pertanyaan, jawaban atas pertanyaan tadi saya kira. Baik. Ini makasih nih lu, nih sebenarnya setiap kali saya diskusi sama, sebetulnya baru 4 sih saya diskusi sama teman saya yang sama ITB 2003 ya. Tetap aja saya kalau udah ngobrol sama kalian, saya tuh ngerasa jadi orang paling bego di dunia loh. Dari kuliah sampai sekarang. Ini ingat nggak, kita tuh ketemu 18 tahun yang lalu dalam sebuah kompetisi yang namanya Next Leader. Jadi walaupun saya sama Ijul ini sama-sama di ITB, kami tuh tidak ada exposure interface di kampus sama sekali. Sampai kita berdua menjadi 10 besar sebuah kompetisi yang dibikin oleh Metro TV namanya The Next Leader of Indonesia. Oh, yang di Paramadina. Iya, di Paramadina. Ya. Kita tampil. Iya. Bukan hanya ikutan, kita 10 besar. Kita jadi dari ribuan yang nge-apply, tinggal 10 besar. Aku sama Ijul baru lu fisika ya. Oh ya, gue tambang gitu. Dan tahu nggak finalis yang lain tuh Dani Lasar Simanjuntak. Sekarang sekarang Menteri Haji ya? Wakil Menteri Haji. Iya. Kalau nggak salah. Ada Hariko Satria, sekarang jubir presiden. Terus ada banyak lah tokoh-tokoh yang lain. Nah, si Ijul bikin keputusan ekstrim. Setelah dinyatakan masuk final, dia mundur karena dia mau sekolah ya. Sekolah ke luar negeri apa gimana gitu kalau nggak salah. Dapat beasiswa dia ke Amerika. Lupa, tapi ada sesuatu terkait Terkait kewajiban mengajar waktu itu, terkait pendidikan lah. pendidikan. Jadi dia mundur tuh. Dia mundur, terus habis itu kita nggak pernah ketemu lagi sampai dia di BRIN. Jadi waktu itu ketemu pun kita lagi mendefinisikan kita mau kontribusi apa ya buat negara ya. Gak ada yang tahu ternyata Ijul jadi peneliti di BRIN, aku jadi orang di dalam pemerintahan, kayak gitu-gitu. Jadi never know how life goes gitu. Saya jadi pedagang. Baik, terima kasih banyak Jul, Billy. Kalian, diskusi sama kalian itu berharga banget bagi saya. Terima kasih.